Ya, selamat pagi semuanya. Semangat ya. Oke. Ya, kita akan mulai pelajaran kita. Siang anak-anak. Siang. Selama ini kalian sudah masuk dalam sekolah ini, dan untuk penegakan sebuah disiplin biasanya kita melakukan sebuah peraturan, betul? Betul. Semua kalian diatur demikian itu. Tapi ada perubahan paradigma sebetulnya, bahwa sekolah itu diusahakan menjadi tempat yang nyaman buat kalian. Peraturan itu biasanya membuat kalian menjadi tertekan dan stres. Sehingga untuk penegakan disiplin berikutnya, sebenarnya ada paradigma baru, itu namanya budaya positif. Budaya positif. Di sini yang kita munculkan bukan peraturan, tetapi ada disebut dengan keyakinan kelas. Mungkin kalian ketika awal tahun baru pelajaran kemarin itu membuat peraturan, terlambat masuk hukumannya apa? Ada pernah membuat seperti itu? Tidak hadir 1 hari denda 10.000. Pernah buat seperti itu? Itu namanya peraturan. Peraturan menghasilkan hukuman. Hukuman itu menghasilkan mungkin saja frustrasi, mungkin saja menjadi merasa terbebani. Tetapi coba kita lihat, ubah paradigma kita, hidup bukan di dalam kelas yang penuh dengan peraturan, tetapi apa? Hidup dalam sebuah kelas yang penuh dengan keyakinan. Pertanyaannya, kenapa seseorang semangat untuk melakukan sesuatu? Karena dia yakin itu memberikan manfaat kepada dia. Kalau kalian yakin sesuatu kegiatan itu memberikan manfaat kepada kalian, saya rasa tanpa dihukum pun kalian akan melakukannya. Kenapa kalian main game terus? Mungkin karena kalian yakin main game itu memberikan kesenangan buat kalian. Nah, sekarang coba dulu saya tanya kepada kita secara kelasnya, untuk bisa kalian sukses, apalah keyakinan kalian satu kegiatan yang yakin kalian kegiatan itu akan membuat kalian sukses? Kalian bisa? Jelaskan kepada kita. Apalah keyakinan kalian? Sebagai contoh, belajar, rajin belajar akan memberikan kesuksesan. Itu keyakinan kita kan? Iya kan? Oke, sebagai contoh, masuk secara tertib ke dalam kelas adalah gambaran seorang siswa yang baik, misalnya. Itu keyakinan kita. Jadi kita yakin kalau kita masuk ke dalam kelas, kita akan masuk dengan tertib. Itu merupakan gambaran citra diri kita menjadi siswa yang baik. Itu coba ditanamkan dalam diri kita begitu. Ya, itu salah satu keyakinan Pak. Jadi kita akan dalam gambaran berikutnya, di sekolah itu tidak lagi peraturan. Yang ada adalah keyakinan. Jadi yang ditumbuhkan itu kepada kalian keyakinan. Apa yang kalian yakin? Contoh, menghormati guru itu adalah suatu perbuatan yang baik. Hormat pada guru. Hadir tepat waktu merupakan ciri siswa yang baik. Jadi kalau kalian mau baik, hadirlah tepat waktu. Jadi tidak ada kalau hadir tidak tepat waktu, hukumannya seperti ini. Tidak pakai sepatu seragam, hukumannya dilepas sepatu sepanjang hari. Itu namanya hukuman. Nah, diusahakan hukuman itu akan diminimalisasi dalam sekolah. Jadi begitulah nanti kira-kira pengembangan budaya positif
di dalam sekolah. Jadi kita namanya budaya. Jadi budaya itu merupakan sebuah kebiasaan. Jadi biasa nanti jadi terbiasa kita melakukan yang baik. Jadi kita melakukan yang baik bukan dengan hukum, tapi memang itulah budaya kita. Begitulah kira-kira nanti pembudayaan hal-hal positif di dalam sekolah, di lingkungan sekolah, dalam kelas. Jadi mungkin ini merupakan paradigma baru, tapi inilah yang akan diterapkan di hari-hari kemudian ini di dalam menegakkan disiplin di sekolah. Ya, oke. Jadi pengertian, fungsi dan tujuan penyusunan APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau tingkat APBD adalah salah satu komponen penting pemerintah daerah dan lembaga pembiayaan dan penerapan berbagai macam proyek serta program yang direncanakan. Rancangan APBD merupakan hasil kesepakatan dari DPRD dan disahkan dengan peraturan daerah. Masa waktu kesepakatan yaitu 1 tahun, mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Berikut penjelasan kalian mengenai APBD. Yuk, disimak. Pengertian APBD. APBD adalah rancangan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah daerah atas hasil persetujuan DPRD. Pengguna Penyusunan APBD dan pengaruh terhadap perekonomian. Mekanisme penyusunan APBD. Tahapan penyusunan APBD. Pada mekanisme penyusunan APBD terbagi menjadi 3 tahap yang melibatkan perencanaan, pembahasan, dan pelaksanaan. Berikut ini penjelasan dari 3 tahap tersebut. 1. Tahap perencanaan. Menurut ketentuan dari pasal Hai, setelah kamu memahami apa itu pengertian APBD, kali ini aku akan mengajakmu melihat mekanisme penyusunan APBD. Sebelumnya kamu harus tahu bahwa APBD itu disusun sesuai dengan perangkatnya hampir sama dengan penyusunan APBN yang pernah kamu pelajari di video APBN. Tetapi yang membedakannya hanya sedikit, yaitu pada pelakunya saja. Adapun tahapan-tahapan dari penyusunan APBD itu, yang pertama, pemerintah daerah baik gubernur, bupati, atau wali kota menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. ya, kita beri tepuk tangan buat mereka. kelas. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan tentang mekanisme penyusunan APBD dan manfaatnya bagi perekonomian. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Katarina Purba. Nama saya Dinda Felicia Payung. Saya Casa Aklina Liga. Saya Yunus Payung. Saya Roy Tariga. Mekanisme penyusunan APBD. Mekanisme pajak. 3.
penerimaan negara. A. Penerimaan perpajakan. Apa yang dimaksud dengan penerimaan perpajakan? Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang Kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Di sini kami dari kelompok 4 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jenjeng Purba. Saya Bagia Sigura. Saya Mia Purba. Saya Dentresi. Saya Fabio Sudiri. Saya Udela Kaptar. Saya Yongki Simanyu. Ini kami akan mempresentasikan tentang sumber-sumber penerimaan daerah. Membahas lebih lanjut mengenai strategi pajak dan retribusi daerah. Terlebih dahulu perlu diketahui elemen-elemen penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan penerimaan daerah. A. Pendapatan asli daerah atau PAD. Unsur pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tarif maksimum 5%. 2. Biaya balik nama kendaraan bermotor di atas air dengan tarif maksimum 10%. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan tarif maksimum 5%. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan dengan tarif maksimum kendaraan di atas air dan biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten atau kota paling sedikit 30%. Hasil penerimaan pajak daerah, pajak bahan bakar kendaraan. Sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja negara. 1. Sumber-sumber penerimaan negara. Sumber-sumber penerimaan atau pendapatan negara merupakan semua penerimaan dalam negeri dan penerimaan lain yang digunakan untuk membiayai belanja negara. Penerimaan untuk pendapatan negara adalah hak pemerintahan pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Menurut anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang disusun setiap tahunnya, tercatat. Jadi Bapak Ibu, ini ada sedikit tugas dari untuk calon guru penggerak. Jadi kan di sekolah kita ini kan sudah ada satu calon guru penggerak Pak Iki. Nah di situ diminta laporan, Bapak ini akan mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan yang bagaimana yang semestinya di sebuah instansi atau sekolah. Jadi nanti bagaimana penjelasan tentang ini yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Itulah yang kira-kira mau dijelaskan Bapak Ibu. Gitu ya Pak ya? Oke, langsung aja Pak. Iya. Jadi selamat siang Bapak Ibu. Siang, Pak. Terima kasih atas kesempatan kita. Jadi di sini saya akan membagikan sebagian dari apa yang saya dapatkan dari pendidikan di Guru Penggerak. Terutama ini judulnya sebetulnya topiknya adalah budaya positif. Budaya positif. Jadi artinya bagaimana kita membudayakan sesuatu yang positif di sekolah ini. Jadi di dalam mendisiplin siswa itu dikelompokkan menjadi 3 bagian biasanya yang diterapkan. Yang pertama sering kita mendisiplin dengan pakai hukuman. Yang kedua itu ada istilah konsekuensi dan yang ketiga ada istilah restitusi. Jadi sebetulnya di dalam sekolah itu sekarang ada perubahan paradigma. Ini hukuman ini kalau boleh dijauhkan lah. Sebisa-bisanya ditantangkan. Nah, begitulah kira-kira. Jadi kenapa itu dipantangkan? Karena pada dasarnya filosofi pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun Bapak, bukan mengajari, bukan menggurui. Jadi kita yang mengikut siswa. Artinya kalau dia pohon cabai, tidak mungkin kita mau rawat dia seperti kelapa. Jadi kita nggak boleh konsep kita dalam benak kita dalam mendidik nggak boleh bahwa seperti yang kita mau gitu. Harus kitanya seperti yang siswa mau. Itu menuntun. Jadi tidak bisa seperti ini. Saya tahunya menumbuhkan pohon kelapa,
tapi yang datang jagung. Saya paksakan dia tumbuh seperti pohon kelapa gitu. Itu nggak boleh. Makanya di sini kita lihat dari 3 ini sebenarnya diharapkan di sekolah itu yang bagian ketiga, restitusi. Restitusi nanti kita akan jelaskan seperti apa restitusi. Jadi contoh-contoh hukuman itu kenapa dia sebetulnya kalau boleh dihindari, karena ini itu sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk murid. Padahal sekolah itu harus menjadi tempat yang nyaman. Makanya kita masuk ke kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka nanti itu diharapkan dalam pendisiplinan siswa itu membuat sekolah itu menjadi tempat yang nyaman. Baru konsekuensi saja nggak bisa gitu. Konsekuensi padahal begini ya, konsekuensi ini adalah kesepakatan ini. Artinya kamu nanti kalau datang terlambat maka orang tua akan dipanggil. Itu kan konsekuensi kan? Itu pun sebenarnya boleh. Itulah kata sekolah. Itulah kata filosofi Kajar Dewantara. Kalau hukuman ini parah lagi. Dia terlambat datang, dia nggak tahu hukuman apa yang akan terjadi pada dia. Udah tergantung piketnya gitu. Kalau piketnya suka, dia disuruh cabut rumputlah dia. Ah, ini hukuman. Ini paling tidak diizinkan sebetulnya. Konsekuensi tadi adalah kesepakatan, itu pun juga nggak boleh. Jadi yang diperbolehkan sebetulnya adalah restitusi. Jadi menangani disiplin siswa pakai restitusi. Nanti kita akan jelaskan restitusi. Dan inilah perbandingannya 3-3. Kenapa yang hukuman itu tidak diperkenankan? Itu katanya membuat siswa itu beridentitas gagal. Jadi sekolah dia terus orang gagal gitu terus. Nah, jadi tidak nyaman. Itu siswa menjadi korban dari keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif akan meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi harus takut dulu murid, ya. Berlaku hanya pada sebuah instansi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi hanya di sekolah ini aja nanti dia yang akan disiplin, di rumah enggak katanya, kata penelitian ini. Nah, jadi kalimat kita pun selalu begini, peraturannya adalah kamu harus begini. Murid anak akan membenci peraturan. Kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita harus begini, awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas kamu. Dia memaksa, akhirnya terjadi konsep buruk pada anak. Itu kesimpulannya, makanya itu dilarang, artinya tidak diperbolehkan di kurikulum merdeka nanti. Nah, konsekuensi saja itu masih membuat anak-anak tertekan itu. Tapi kita lihat restitusi. Restitusi itu nanti anak itu menjadi menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kita menguatkan anak gitu, bukan menjudge gitu, tapi kita menguatkan. Jadi lihat dia menjadi gini dia. Murid anak mendapat penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka panjang. Nah, jadi kalimat kita menanganinya begini. Contoh misalnya anak terlambat. Nah ini di guru penggerak memang sudah dipraktekkan seperti ini. Malah kemarin saya coba menangani 5, tapi ternyata karena kesibukan, tapi saya juga akan mencoba itu apakah betul nanti di sekolah kita bisa terjadi. Jadi contoh terlambat dia kan begitu. Terlambat si anak ini. Contoh si Jefferson. Cara menanganinya begini. Dia ternyata digali. Dia harus kita temukan, makanya kita menuntun nanti. Kita tuntun dia, bagaimana dia sendiri menemukan dirinya, membuat dia tidak terlambat. Jadi kita harus bisa mengubah keyakinannya untuk bisa bangun lebih awal, sehingga dia datang tidak terlambat begitu. Nah, dan dari penelitian itu bisa terjadi gitu. Hasilnya itu positif. Nah, apa hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi dia ujungnya inilah dia. Kalau tadi hukuman, konsep diri buruk yang terjadi pada anak ini paling parah. Kalau dia konsekuensi, ujungnya konsep diri baik. Memang anak itu merasa baik dia, karena dia bisa menjalankan kesepakatan. Karena biasanya konsekuensi itu hasil kesepakatan itu. Kalau tidak pakai sepatu hitam, maka maka nanti kamu dapat ganjaran seperti ini, kan sepakat dulu. Nah, jadi anak-anak bisa merasa terhindar dari konsekuensi, merasa baik, tapi sampai di situ. Tapi tidak sampai ke konsep diri yang kuat. Jadi di kurikulum merdeka nanti diharapkan ini menjadi konsep diri yang kuat. Jadi
Bukan lagi karena dia takut sama kita maka dia belajar, tidak sampai di situ, tapi dia sampai ke dari konsep dirinya sendiri begitu. Nah, jadi coba kita lihat lagi, inilah dia pembelajaran restitusi. Ada 5 posisi kontrol yang biasa kita pakai. Jadi ini beberapa paradigma yang perlu diubah, maka ini disampaikan kepada kita. Ini biasa yang kita pakai. 5 posisi kontrol, 1 penghukum. Jadi kita kalau ada masalah, kita gampang menghukum siswa. Ternyata itu adalah sikap guru terburuk dari yang kita pelajari, penghukum. Jadi kita suka kali menghukum. Terlambat siswa langsung, kamu nggak boleh lagi masuk ke dalam kelas. Disuruh dia di luar. Atau kamu cabut di rumput, itu hukuman. Ini makanya patuhi, awas, kamu selalu. Ini membuat siswa tidak nyaman. Padahal konsep pendidikan di Hajar Dewantara, sekolah itu di tempat yang nyaman. Jadi nggak ada sedikit pun ketertekanan siswa begitu. Jadi dia dengan dirinya sendiri ingin belajar gitu, bukan karena takut gitu. Atau misalnya tidak pakai sepatu seragam, buka sepatu sepanjang hari itu juga kemarin bahwa itu sudah dilarang gitu. Jadi kalau misalnya datang nanti dinas ditengoknya sepatu siswa kita nggak pakai sepatu, mungkin ditegur gitu. Bapak udah tahu konsep mengajar, mungkin begitu nanti kita. Sampaikan duluan. Kadang-kadang kita nggak salah, tidak menjadi penghukum, tapi kita membuat merasa bersalah. Kita buat anak-anak itu merasa bersalah, gitu. Itu pun ternyata tidak diperbolehkan juga. Ada 5 posisi kontrol. Ini yang udah mulai agak lebih baik. Kita menjadi teman buat mereka. Kan kita ajak dia ngobrol, teman. Tapi ini pun punya kelemahan juga. Di mana kelemahannya di sini, nanti si siswa itu kurang mandiri. Dia selalu mengharapkan kehadiran kita di dekat dia. Memang dia nyaman gitu, tapi dia nggak mandiri juga, gitu. Baru kita juga sering mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Ada peraturan, baru kita pantau. Kamu kenapa kayak gitu? Kamu kenapa kayak gitu? Ini pun ternyata katanya kurang baik juga. Kita kalimatnya selalu begini kan, peraturannya apa? Sanksinya apa? Konsekuensinya kalau kamu tidak melaksanakan ini. Itu tidak boleh. Atau misalnya kita kasih PR, kita kasih tugas. Padahal kita sendiri pun nggak sanggup melakukan itu misalnya. Baru tidak terlakukannya. Kamu nggak boleh masuk pelajaran Bapak. Kalau kamu nggak selesaikan itu nggak boleh masuk pelajaran Bapak. Cari gurumu sendiri bisa. Itu ternyata konsep yang tidak diperkenankan di dalam pendidikan ternyata. Kita hanya memantau, menghitung, tengok catatan gitu, bikin data. Ini katanya tidak. Tetapi diharapkan, inilah posisi kontrol yang diharapkan oleh kita. Manajer. Ini posisi terakhir, itu manajer. Adalah posisi di mana guru ya berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita duduk bersama dengan mereka. Ketika mereka bermasalah, kita menjadi penuntun. Makanya pendidikan itu, guru itu sekarang itu istilahnya menjadi penuntun sebetulnya. Sekedar pamong buat mereka. Jadi kita menuntun dia, menggali apa masalahnya, baru kita coba temukan bersama dengan dia, menemukan solusi dari dirinya sendiri begitu. Sebetulnya anak-anak itu ternyata punya solusi masing-masingnya katanya. Adanya ada solusi dalam dirinya. Kayak Jefferson itu misalnya kan, dia sebetulnya tahu cara bagaimana supaya nggak terlambat. Tahu dia itu. Jadi tugas kita adalah menuntun dia bagaimana supaya dia mau melaksanakan yang dia terlambat itu. Kira-kira begitulah itu. Jadi ternyata dari kejadian ini semua bisa kita lihat bahwa posisi yang tepat, posisi kontrol yang tepat yang dibawa guru adalah posisi kontrol sebagai manusia. Jadi inilah kalimatnya satu contohnya. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi kita mencoba menganalisis dirinya, kenapa dia terlambat. Jadi memang ini
untuk menjalankan ini memang ada pelajaran sebelumnya sampai ke kebutuhan manusia. Jadi kita bisa menggali sebetulnya apa yang dibutuhkannya, maka dia terlambat. Dia tahu sebetulnya bikin gak terlambat, tapi dia terlambat. Apa yang dibutuhkannya di sana? Pasti ada sesuatu yang dibutuhkannya yang tak terpenuhi, maka dia selalu terlambat begitu. Mungkin saja kebutuhannya di sana kebutuhan diperhatikan, misalnya supaya dapat perhatian. Tapi itu ada analisis sebelumnya gitu. Kita analisis dia, kenapa dia nggak mengerjakan PR? Ternyata ada kebutuhan yang lebih penting buat dia sehingga dia tidak mengerjakan PR. Tugas kita menuntun bagaimana supaya dia mengarah ke budaya positif tadi. Kebutuhan dia itu dipenuhinya dengan budaya yang positif. Begitulah dia. Ada satu dikasih alat untuk komunikasi ini. Nah, inilah alat. Inilah alat salah satu bagaimana kita mengkomunikasikan dengan anak untuk mengatasi masalah tadi. Itu yang paling bawah. Jadi kalau misalnya ada masalah anak, contoh dia terlambat atau bagaimana, itu biasanya katanya di sini itu harus kita panggil, kita analisis, kita cek kenapa dia terlambat, dan kita tidak boleh langsung membuat dia merasa bersalah. Coba lihat kalimat di sana pun dia kan. Pertama kita harus menstabilkan masalah, menstabilitas. Coba kalimat yang diungkapkan di situ begini kan. Nah, kamu bukan satu-satunya. Atau dia baru datang. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Mungkin kakak juga ini pernah seperti itu. Gitulah kira-kira. Jadi setelah itu kan dia udah stabil ya, udah nyaman rasanya. Baru kita masuk ke sebelah kiri. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu tadi lah, kita tanya dia alasannya apa. Baru kita tanya dia apakah ada cara yang dia temukan untuk menyelesaikan masalah itu. Biasanya dia punya cara gitu. Dia sendiri punya cara untuk menyelesaikan masalah itu. Baru kita masuk ke langkah ketiga, itu adalah menanyakan keyakinannya. Apakah dia yakin untuk melakukan itu, baru kita pantau, kita tuntun terus supaya bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Kan begitu. Nah, inilah yang kemarin waktu juga kita rapat, saya bilang yang 5 itu saya minta namanya. Saya juga kepingin sudah mempraktekkan ini. Jujur, saya begitu ikut di pendidikan itu, ada diskusi begitu kan, sampai cerita dari sekolah-sekolah lain gitu. Saya, kok dia bisa ya menangani itu? Bahkan ada satu itu dari SMA Raya Kahean, dulu terkenal dia guru killer. Katanya, kalau dia ngajar, jarum saja jatuh, nggak kedengaran. Itu udah saking killer gitu. Tapi ternyata dia sadar bahwa itu ternyata membuat anak-anak merasa diperbudak. Kan gitu. Maka sekarang dia mencoba untuk menerapkan ini dan katanya, sukses juga katanya, nyaman katanya di sana. Maka saya kepingin 5 yang terbanding itu, saya coba di sekolah sini, saya pikir juga kemarin. Dan mudah-mudahan nanti kita coba bisa praktekkan hari ini. Jadi itulah yang bisa kami sampaikan dari guru penggerak. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di sekolah kita ini, sehingga sekolah ini menjadi tempat yang nyaman dan bukan membuat sesuatu yang siswa kita stres gitu. Jadi saya tetap pada komitmen kemarin itu, saya memang tentu saja saya lah belum mempraktekkan ini kan. Kalau saya pun bikin nggak jalan, mana kan mungkin terimbas ke Bapak Ibu semua. Jadi selanjutnya nanti saya minta dukungan dari Bapak Ibu juga. Saya juga mau praktekkan ini, saya akan dapatkan dari kesiswaan beberapa nama siswa kita yang bermasalah. Saya akan coba nanti praktekkan ini. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua bisa ini diterapkan, dan memang di sekolah lain ini bisa diterapkan. Kenapa di sekolah kita tidak bisa diterapkan begitu? Jadi itulah yang bisa saya sampaikan atas kesempatan kita semua, atas perhatian kita. Saya ucapkan terima kasih, dan atas kesempatan yang diberikan kepala sekolah juga saya ucapkan banyak terima kasih. Ada satu ya Pak, karena tadi Bapak bilang mau menerapkan ini dengan 5 orang siswa ya. Jadi kita sudah cek absen khusus kelas 12. Hanya tinggal 1 saya lihat itu yang
sering nggak hadir atas nama ikannya 12 IPS 3. Bagaimana kalau besok itu Bapak langsung Saya tuh kepingin kali gini dia. Mumpung saya di pendidikan ini kan, saya juga kepingin praktekkan. Kalau terjalan, saya ingin protes juga. Apanya itu tentornya itu kan, karena adanya atasan saya kan. Saya mau nggak usah diprotes pun. maksudnya saya mau minta pendapat gitu. Di mana gagalnya saya kan gitu ya. Tapi aku jadi bisa jadi Pak. Hah? Bisa. Bisa dilakukan sama. Iya, itu begini. Oh dia kata nggak tahu. Saya suka itu. Iya, setelah saya cek semua sampel juga. Tinggal dia. Iya. Saya dikasih lainnya. Boleh. Sudah ada perubahan. Nah, bagaimana kalau besok Bapak terjun langsung? Boleh. Kenapa? Karena kita kan mau melaporkan DPUS. B3 kurus-kurus. Di mana akhir Januari. Mata-mata gelek. Selesai semua dan harus dilaporkan. Kita hitam sini ya. Supaya tidak terjadi masalah dia itu mau sekolah atau enggak. Kalau memang dia enggak sekolah ya udah langsung kita coret dan tidak usah kita laporkan nanti namanya begitu. Ya, bisa Pak besok. Bisa. Oke, dengan Pak JJ ya sekalian. Dengan Wali kelas. Wali kelas. Iya, nanti. Iya, ditanya lah. Mudah-mudahan besok Berarti tinggal yang satu ini ya, kelas. Tinggal kelas itu langsung jelas. Itu pun mana tahu ada dari Wali kelas 12. Tak boleh. 10 11 saya lihat tidak norak. Artinya saya juga kepingin mau terapkan memang ini, saya praktekkan di Kelas 12 lah, coba dari Wali kelas 12. yang tidak tertanah itu. Siapa Pak? Udah datang Pak. Istrinya kan 2 hari nih itu nanti. Masih 2 hari ini memang udah. Datang dia. Dia bisa istrinya juga. Iya. Dan si Messi si Messi. Si Messi anak saya anak SM 10 miliar. Atau kelas kalau juga kelas 11 juga kalau ada bisa kita coba. Si Messi jangan lebih 5 orang punya. Iya, si Messi. Karena kalau lebih 5 orang Tapi kita tahu kalau si Messi itu kan rencananya kemarin mau pindah. Kan ada masalahnya di sini kan begitu kan? Iya. Dia itu nggak usah kita nanti langsung. Ya, udah. Ini ya, kau dulu sini. Kira-kira mana kabarmu hari ini? Sehat kau kan? Iya. Nah, jadi gini, Pan. Kira-kira menurutmu, taunya kau kenapa aku panggil kau ke sini? Kenapa kira-kira? Iya. Jadi gini dia ya. Bukan kau aja yang pernah melakukan seperti itu. Ya, kau sadarkan itu bahwa ya mungkin orang lain pun pernah tidak hadir. Ya, tapi satu hal begini harapan kita hari ini. Dalam ketidakhadiranmu itu bahwa bukan kau saja yang pernah mengalami seperti itu. Jadi mereka semua yang melakukan hal yang seperti itu sudah berubah. Kan begitu? Ya. Jadi begini dia. Ipan. Dalam hal ini. Menurutmu adanya hal yang kau langgar dari peraturan sekolah dalam ketidakhadiran kamu? Melanggar peraturan sekolah, kan? Melanggar peraturan sekolah itu kalau tidak hadir ini. Sekarang begini, kira-kira kenapa kau tidak hadir? Apa masalahnya mengapa kau tidak hadir? Jalan pulang tidak ada. Itulah sekarang berarti masalahmu selama ini tidak hadir itu karena jalan pulang tidak ada. Udah pernah kau bicarakan sama orang tua ini? Nah, apa solusi dari orang tua? Berarti orang tua udah tahu ya bahwa kau sering tidak hadir itu karena jalan pulang nggak ada. Iya, jadi sekarang begini ya.
Udah pernah kau bicarakan sama orang tua? Belum. Kalau kau sendiri ditanya, apalah solusi menurutmu yang mungkin nanti kita bisa bicarakan sama orang tua supaya kau sudah bisa hadir terus ke sekolah, tidak seperti yang kemarin-kemarin itu lagi. Coba pikir-pikirkan dulu, apalah solusi yang bisa kau perbuat. Ada yang kira-kira solusinya. Tapi niatmu untuk tamat dari sini ada itu ya, untuk lanjut sekolah itu ada ya. Niatmu itu niat sekali atau hanya begitu-begitu saja? Niat sekali ya, niat sekali. Oke, kalau niat sekali, sekarang begini. Coba kau renungin dulu, coba kau timbang-timbang dulu, bahwa ternyata masalahmu itu kemarin kan jalan pulang tidak ada. Kau kampungmu di mana? Ujung Purba ya, Ujung Purba. Jadi selama ini kau berangkat dari sana naik mobil rombongan. Rombongan ini kau sajakah? Ada sekolah kita ini juga dalam. Jadi rombongannya dengan SMP, dengan SMP. Nah, jadi kalian biasanya berarti berangkat dari rumah sama, baru pulang duluan SMP. Terus kalau pulang duluan SMP berarti pulangnya itu nanti kalau mereka udah tinggalkan kau gimana? Jalan dari Simpang ke sana. Dari sini ke Simpang Baru. Ini apa? Sepadan. Berarti kau pernah jalan dari Simpang Baru ke kampung? Oh iya, Simpang Baru. Oh iya, Simpang Gajah Poki. Dari Simpang Gajah Poki, berarti kau udah pernah lah jalan ke kampung? Sering. Itulah masalahnya. Jadi muncullah malas karena harus pulang tidak ada angkutan. Oke. Dalam bayanganmu, apalah solusi yang kita buat? Adakah kira-kira solusi yang bisa kau temukan? Oh, kalau begini nanti kita buat, saya kayaknya udah bisa hadir terus ke sekolahnya. Apalah kita buat solusinya? Cara nanti sama apa? Kemungkinan solusi kalau pos dikasih. Mungkin dikasih ya. Oke, berarti begini dia. Berarti nanti kau bicarakan sama orang tua apa solusinya. Ya, kau bicarakan sama orang tua. Selain kos, adakah solusi lain menurutmu? Ada kereta kalian? Kira-kira dikasih ke orang tua kau naik kereta? Berarti sekarang kita dapat dua solusi kan gitu. Pertama, kemungkinan kau kos kan gitu. Yang kedua, kemungkinan kau naik kereta pulang pergi dari kampung. Pertanyaannya sekarang supaya kita solusikan itu. Kalau seandainya orang tua, karena ini tinggal sebentar lagi, tidak izinkan kau kos, karena cari kos pun susah, kau jadinya di bawah, tidak ada lagi yang ngawasi. Kira-kira kalau solusi dari orang tua naik kereta saja kau ke sekolah, kau mau nggak? Mau? Serius kau mau ya? Kalau begitu, berarti solusi sudah dapat. Apa solusi itu? Yang pertama, kau kos. Kalau nggak dapat kos, berarti naik kereta. Toh tadi kau bilang adanya kereta kalian dan diizinkan orang tuanya naik kereta kau.
sekarang kutanya. Kalau kau naik kereta ke sekolah, kira-kira di mana letak masalahnya nanti, maka kau bisa bikin gak hadir lagi ke sekolah? Ada lagi lah kira-kira gangguan, godaan dari mana? Kawasan ada lagi ya. Karena tadi masalahmu hanya malas kena jalan dari simpang ke dalam, karena nggak ada angkutan. Ini udah ada nanti angkutan. Ya, nanti kita akan bicara dengan orang tua juga. Saya juga akan bicara dengan orang tua supaya kita sama-sama memantau kamu. Ya, oke. Jadi sekarang keyakinan mulai dulu. Coba pelan-pelan renungi. Udah yakin kali nggak kau menjalankan ini? Yakin kali? Yakin ya? Jadi coba rencanamu ini nanti kapan kau ngomong sama orang tua? Nanti belum sekolah ya, langsung ngomong sama orang tua. Jadi bila perlu nanti, kalau bila perlu diskusi, orang tua nanti bisa telepon saya. Kalau ada kesempatan sebetulnya lebih bagus sekali kalau besok orang tua bisa datang ke sini. Ya, jadi nanti bisa telepon orang tua dulu saya. Seperti apa nanti kalau kita punya ya. Jadi nanti malam kau akan ngomong dengan orang tua, kan gitu. Besok pagi rencanamu sekolah nggak ya? Berarti tekadmu ini kau jalankan mulai kapan ini rencanamu? Mulai bahwa saya harus hadir terus. Mulai kapan? Mulai besok ya. Mulai besok. Jadi apapun gangguannya, tak siapapun menggoda kau. Misalnya itu ya, nggak lagi tergoda ya. Jadi mulai besok kau akan kita pantau, ya, kita pantau kehadiran di sekolah ini. Tanya info terakhir. Kira-kira masih adakah nanti absen di sekolah ini? Tekad minimum. Yakinnya kau nanti nggak ada lagi absen ini? Mana dia masalahnya? Jadi kalau misalnya sakit Pak, sakit enggak, itu nggak kita hitung. Kalau sakit nggak kita hitung. Kalau sakit nanti kan, tapi harus ada sih nanti dia orang tua ya. Kalau sakit enggak, ini yang enggak keterangan, yang enggak jelasnya kayak selama ini kok ini, yang enggak jelas gitu, enggak ada keterangan apa-apa. Kalau sakit, ya kita pun maklum lah kalau sakit. Mungkin pula kita pun nggak bisa tahu gambaran besok sakit atau enggak, kan nggak tahu. Artinya yang tanpa keterangan, yang alfa atau alfa ya. Berarti yang kita mau selesaikan kalau ini khusus yang alfanya saja. Kalau yang izin kita kan nggak tahu, ada keperluan khusus keluarga atau apa kan, sakit apalagi, mana bisa kita prediksi sakit atau enggak. Itu tengok itu sih di hari sampai dikunjungi pun kalau sakit dia jatuh. Yang apa ini aja, kira-kira menurutmu dari tekadmu, dari keyakinanmu masih adakah nanti kira-kira alpamu? Enggak ya, yakin ya, serius ini ya. Kalau dipantau terus nanti, oke? Iya.